Halo, Assalamualaikum. Naskah video ini saya tulis menggunakan sebuah ultrabook terbaru besutan Huawei. Ya, izinkan saya kali ini untuk berbagi pengalaman menggunakan Huawei MateBook X Pro yang saya yakini akan membuat setiap mata terpesona menatapnya. Profilnya yang slim dengan finishing metal yang tegas jelas menegaskan bahwa laptop ini berada di segmen premium, seperti kebanyakan ultrabook lainnya. Tahan komentar Anda ya. Saya tahu, banyak pemirsa yang akan menyebut desainnya menyerupai MacBook milik Apple. Anda tidak salah, dalam hal finishing mewah dan desain minimalis yang dianut memang similar. Terlebih, yang saya gunakan adalah varian warna Mystic Silver, entah mungkin ya kalau Anda melihat varian warna Space Gray dan juga Emerald Green-nya. Tapi bisa jadi ini adalah solusi atau alternatif bagi mereka yang menambahkan kedua hal tersebut tanpa harus meninggalkan sistem operasi Windows. Saya pernah sekitar setengah tahun ya jadi full macOS user sebelum akhirnya kembali berpaling ke laptop Windows karena jauh lebih terbiasa dengan OS ini dan juga ekosistemnya. Actually, I like MacBook X Pro better. Tepian Ultrabook ini lebih lembut dirasakan, tak tajam-tajam layaknya MacBook Pro saya dulu. Lalu, coba Anda fokus ke bagian layarnya, terutama bezel kiri, kanan, dan juga atas, super tipis bukan? Huawei menamakannya Ultra Full View dengan screen to body ratio hingga 91%. Panel IPS ini mempunyai finishing glossy karena memang merupakan layar sentuh ya, dan juga mendukung multi-touch hingga 10 titik. Dimensinya 13,9 inci dengan rasio 3:2 dan resolusinya 3000x2000 pixels alias 3K. Layar ini sudah punya anti-fingerprint coating yang tentunya penting ya, mengingat kita akan sesekali menyentuhnya dengan jemari kita. By the way, hinge dari laptop ini juga solid banget. Kamu bisa buka lidnya hanya dengan satu tangan saja. Jika dibandingkan dengan ultrabook lain yang berlayar 14 inci, MacBook X Pro ini masih terlihat lebih kompak ya. Rasio layar yang tidak biasa ini nyatanya malah lebih enak ketika bekerja mengedit video. Area untuk timeline video jauh lebih luas sehingga bisa memunculkan semua layer editan saya yang biasanya sih minimal 7 layer. Kalau untuk nonton video, mau tak mau hasilnya memang jadi ada black bar ya di atas dan di bawahnya. Full view experience-nya memang berbenturan ya dengan video zaman sekarang yang makin lebar saja rasionya. But anyway, layarnya cocok buat para content creator karena sudah mendukung 100% sRGB gamut dengan maksimum brightness 450 nits dan juga viewing angle hingga 178 derajat. Bentar, bezel setipis itu di mana webcamnya? Apakah absen? Tenang, MacBook X Pro ini punya webcam kok. Posisinya unik karena berada di antara deretan function keys dengan kondisi default tersembunyi. Tekan saja tombol di antara F6 dan F7 ya, maka sang webcam ini akan segera menyembul. Ini ada gunanya loh. Buat mereka yang concern terhadap privacy, tinggal tekan saja webcam ini hingga menutup seandainya Anda memiliki kekhawatiran akan ada penyadapan melalui kamera ini. Di sisi lain, posisi webcam seperti ini membuat angle-nya memang lain dari webcam pada umumnya ya, serta posisinya tak bisa banyak disesuaikan. Jika Anda menggunakan Ultrabook ini pada bidang datar sih nggak masalah. Lain halnya jika digunakan bersamaan dengan cooling pad atau notebook holder yang membuat posisi keyboardnya lebih menanjak. Sudut perekaman webcam ini jadi terasa kurang pas. Oh iya, keyboardnya ini mirip dengan butterfly keyboard milik MacBook, tapi punya key travel yang sedikit lebih baik. Apresiasi saya berikan karena Huawei memisahkan tombol power dari keyboard ini. Dan tombol power ini juga berfungsi sebagai fingerprint scanner yang juga akurat serta responsif. Sedikit keluhan saya adalah tentang tombol up and down yang kekecilan, jadi satu tombol dibagi dua gitu ya, sehingga butuh pembiasaan. Anda mungkin tak menemukan tombol page up, page down, serta home dan end. Sebetulnya cuma tak diberi indikator saja sih, karena ketika kita menekan tombol Fn dan 4 arah yang berbeda, semua fungsi itu ada kok. By default, function keys akan berfungsi sebagai shortcut keys. Kita bisa mengatur brightness layar, keyboard backlight, volume, mute microphone, mengatur output display, mematikan WiFi, dan masuk ke PC Manager. Jika butuh mengakses F1 sampai F12, maka bisa dilakukan sambil menekan tombol Fn. Atau kalau Anda mau switch, tekan tombol Fn sekali tanpa menekan tombol lain, maka lampu indikator pada tombol Fn akan menyala dan function keys akan berfungsi sebagai F1 sampai F12 ya, bukan shortcut lagi. Anyway, touchpad-nya juga enak digunakan loh. Saya masih pede untuk browsing-browsing hingga mengetik dan buat dokumen tanpa kehadiran mouse. Touchpad ini juga menyesuaikan rasio panjang dan lebarnya dengan layar ya. Feedbacknya untuk left dan right click juga pas. Di kiri dan kanan keyboard, Anda akan menemukan speaker grill. Ya, jadi speakernya stereo dan juga front firing yes. Masing-masing sisi terdapat dua speaker, di mana satu speakernya lagi punya output yang mengarah ke bawah. Jadi suara yang dihasilkan terdengar hidup, kontrolnya baik, dan saya enjoy mendengarkannya.
Sekalian kita bahas kelengkapan portsnya ya kalau gitu. Di sisi kanan hanya ada satu buah port USB 3.0 Type A, sementara di sisi kiri ada jack audio combo dan dua buah USB 3.1 Type C yang salah satunya berfungsi untuk menerima input power. Ya, tidak ada card slot maupun HDMI port pada MacBook X Pro ini, sehingga solusinya adalah penggunaan aksesoris tambahan berupa USB hub yang biasanya sih sudah mencakup hal tersebut. Plus juga port RJ45 ya, saya punya sih yang 7-in-1 jadinya nggak masalah. Di sisi software, Huawei memberikan aplikasi PC Manager yang akan membantu kita mengelola Ultrabook ini, termasuk konektivitasnya dengan perangkat mobile lain. Kebetulan, saya menggunakan Huawei Nova 7 juga, dan fitur Huawei Share membuat saya sangat mudah untuk mentransfer data dari dan ke MacBook X Pro ini. Untuk memindahkan foto dan video dari galeri, cukup buka galeri, buat pilihan, lalu letakkan smartphone-nya di daerah di mana NFC tag Huawei Share berada. Dan dalam waktu yang singkat, semuanya sudah disalin ke MacBook X Pro ini. Bahkan, jika kamu punya smartphone Huawei yang mendukung, semisal P-Series dan Mate Series, kamu juga bisa gunakan multi-screen collaboration untuk mengontrol smartphone kamu dari laptop ini. Ekosistem Huawei ini rasanya bakal membuat orang yang menggunakannya sulit untuk berpaling deh. Termasuk, Huawei terkenal akan kehandalannya dalam dua hal. Yang pertama build quality dan yang kedua adalah persinyalan. Ultrabook ini hadir dengan konektivitas Wi-Fi A, B, GN, dan AC 2,4 GHz-nya di 300 Mbps serta 5 GHz-nya di 1733 Mbps. Yang saya rasakan sendiri lebih mantap sinyalnya ya di Wi-Fi rumah saya. Perbandingannya adalah dengan laptop saya sebelumnya yang belakangan suka disconnect sendiri dari Wi-Fi rumah. Nah di sini, di Huawei MacBook X Pro ini mantap terus nih Wi-Fi-nya. Mantap lah pokoknya. Bicara tentang performa, MacBook X Pro yang saya coba kali ini adalah varian yang hadir dengan prosesor Intel Core i5 10210U dan GPU Intel UHD Graphics. Info harganya saat saya cek di beberapa marketplace adalah sekitar 19 jutaan. Untuk pekerjaan office dan paperwork sih sudah pasti tak ada masalah ya, termasuk perihal temperaturnya yang juga terkontrol baik. Ditambah sambil menikmati konten multimedia dan browsing banyak tab sekaligus juga lancar-lancar saja. Karena salah satunya didukung RAM 16GB LPDDR3. Untuk pekerjaan berat seperti video editing dan rendering, suhu hangat mulai terasa ya pada area di atas keyboard. Hangatnya sih masih normal, namun sangat mungkin membuat performanya tertahan agar tidak sampai overheat. To be fair, pekerjaan ngedit video masih cukup lancar menggunakan Filmora versi teranyar dengan butuh sedikit waktu untuk memulai previewing ya. Dan proses rendering video 10 menit memakan waktu lebih banyak, yaitu antara 15-17 menit. Kabar baiknya, yang dijual resmi di Indonesia adalah varian MacBook X Pro dengan prosesor Intel Core i7 10510U serta GPU Nvidia GeForce MX 250 dan 1TB PCIe SSD ya. Nah kalau yang varian ini, saya yakin akan jauh lebih lancar lagi ya diajak ngedit video, mengingat hadirnya dedicated graphic card. Varian ini dibanderol seharga Rp30.999.000 atau Anda bisa klik link di deskripsi video ini untuk menemukan harga termurah yang dipasang penjual online. Jadi, bagaimana penilaian saya terhadap MacBook X Pro ini? Overall sih, sama sekali tidak ada yang mengecewakan ya. Desainnya elegan dan minimalis, dengan finishing yang mewah serta halus saat disentuh, membuatnya sangat sesuai dengan bandrol yang ditawarkan. Saya suka dengan layarnya yang hadir dengan bezel yang sangat tipis, serta sudah touchscreen dengan reproduksi warna yang baik dan kerapatan yang sangat memanjakan mata. Saya sebelumnya menggunakan laptop 14 inci dengan resolusi layar 4K dan tak merasakan adanya degradasi saat beralih ke MacBook X Pro dengan layar 3K ini. Rasio 3:2 juga ternyata nyaman ya buat kerja saya yang kebanyakan berkutat di video editor. Bobot yang ringan serta ketebalan yang hanya 14,6 mm juga patut diperhitungkan sebagai kelebihan dari Ultrabook ini. Mungkin seandainya bisa ditambah satu port USB Type A lagi agar dongle mau saya tak harus gantian dan colokan kabel printer, boleh juga. Atau kalau tombol up and down bisa menggunakan size normal, bakal lebih oke lagi nih. Untuk urusan performa, jelas saran saya pilih MacBook X Pro varian tertinggi, karena memang ini jugalah varian yang dijual resmi di Indonesia. Dengan bandrol yang dipasang, jelas target marketnya Huawei MacBook X Pro ini adalah para profesional. Entah itu pekerja kantoran yang mengedepankan citra perusahaan yang bonafit, atau pekerja kreatif yang punya tes tinggi dalam memilih peralatan tempurnya. Dan seperti tadi saya bilang, jika Anda sudah tak bisa berpaling dari Windows, MacBook X Pro ini mungkin akan jauh lebih terasa nyaman dibandingkan MacBook Pro. Apalagi kalau smartphone yang Anda gunakan adalah Huawei seri Nova, Mate, atau P. Seamless connection-nya itu terlalu memanjakan rasanya. Oke, itu dia experience saya selama menggunakan Huawei MacBook X Pro ini. Semoga bermanfaat ya buat Anda yang sedang penasaran dengan Ultrabook teranyar besutan Huawei ini. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.